Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta keterangan dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan terkini kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Ya, total ada 15 pertanyaan yang diajukan ke Polda Metro Jaya. Komnas HAM gali keterangan Polda Metro Jaya soal penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. 15 pertanyaan diajukan untuk gali perkembangan terkini. Pertemuan berlangsung 3 jam terhadap Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Mereka menerangkan kepada kami, mereka menyerahkan sebagian dari bukti-bukti yang mereka miliki. Artinya PMJ masih menyelidiki? Iya, PMJ masih terus menyelidiki. Kami akan meneruskan permintaan keterangan dari berbagai pihak. Dan tentu banyak sekali skenario ke depan ya, skenario terbaik dan terburuk tentunya. Kita masih sedang menimbang-nimbang banyak skenario. Dan tentu kami yang terpenting adalah merampungkan pemantauan yang harus kami kerjakan. Dan nanti akan kami segera rilis rekomendasi kami setelah memeriksa banyak pihak dan termasuk pihak TNI dan juga nanti memanggil ahli dan seterusnya. Sebelumnya kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus, Polda Metro Jaya telah mengumumkan 2 inisial pelaku yang disebut eksekutor penyiraman air keras, yakni BHC dan MAK. Adapun 4 prajurit TNI diduga kuat terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Seluruh tersangka diketahui bertugas di Detasemen Markas atau Denma Bais TNI dan saat ini mereka telah ditahan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pengemudi mengikuti petunjuk dari aplikasi peta, mobil pemudik asal Jakarta terguling ke sungai. Ya, beruntung pemirsa semua penumpang mobil satu keluarga ini selamat. Petugas gabungan mengevakuasi sebuah mobil yang tercebur ke sungai Kawiyat di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung 5 jam menggunakan derek. Peristiwa berawal saat pemudik hendak pulang dari Brebes ke Kebumen, Jawa Tengah. Namun akibat pengalian arus, pengemudi menggunakan Google Maps dan diarahkan melalui jalan perkampungan pinggir sungai. Ini ada mobil terguling di sungai yang kecil ini. Sungai Ketanggungan. Lantaran jalan tertutup tenda hajatan warga, mobil pemudik mundur dan tercebur ke sungai. Wanter tempatnya ini yang arah tergoleng. Berhubung dia di depan ditutup kan ada hajatan, ada cara, akhirnya disuruh mundur balik. Ternyata setelah itu Dia mundur, pas mundur itu ya karena mungkin jalanannya masih licin karena bekas banjir, ya, tergelincir. tergelincir. Berarti awalnya Tidak ada korban jiwa, satu keluarga penumpang mobil selamat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kecelakaan maut juga terjadi di perlintasan kereta api tanpa penjagaan di kawasan Kesugihan Cilacap, Jawa Tengah. Sebuah minibus tertabrak kereta yang melintas dan mengakibatkan pengemudinya tewas di lokasi kejadian. Sebuah minibus tertabrak kereta api Motis Selatan jurusan Madiun Bandung Kampung Bandan saat melintas di perlintasan kereta tanpa penjagaan. Peristiwa tragis ini mengakibatkan seorang pengemudi minibus tewas di tempat. Kecelakaan maut ini berawal saat minibus hendak melintas di perlintasan kereta kawasan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Diduga pengemudi minibus kurang waspada. Sesampainya di atas rel kereta api Motis Selatan dari arah timur langsung menabrak minibus tersebut. Tabrakan keras yang terjadi mengakibatkan minibus sempat terpental sejauh 15 meter dan masuk ke dalam sawah. Menurut pihak PT KAI, perlintasan sebidang tersebut merupakan perlintasan resmi yang dijaga swadaya oleh warga sekitar. Namun, saat tabrakan terjadi, petugas tidak ada di tempat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, karena selisih paham, 2 sopir baku hantam di jalur lintas Sumatera, Labuhan Batu Selatan. Iya, keributan ini memicu kemacetan. Video amatir warga memperlihatkan 2 sopir baku hantam di jalan lintas Sumatera Labuhan, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan.
Kejadian itu sontak menjadi perhatian warga sekitar maupun pengendara yang melintas. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan karena kedua kendaraan yang dikemudikan para sopir berhenti di badan jalan. Menurut warga, peristiwa tersebut melibatkan sopir travel dan sopir pengangkut air mineral dipicu akibat salah paham saat berlalu lintas. Sempet bang, soalnya kan karena berantem gitu jadi macet lah lalu lintasnya. Kemarin terakhirnya gimana deh mereka? Terakhirnya bisa sendiri. Oh, sempat banyak lihat ya? Banyak. Sementara itu, Polsek Kota Pinang belum menerima laporan terkait peristiwa tersebut. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi meringkus pengemudi ojek online yang melakukan kekerasan seksual kepada wisatawan asal Cina di Denpasar, Bali. Ya, pelaku ini melakukan perbuatan bejatnya saat mengantar korban baru dari tempat hiburan malam dalam kondisi mabuk minuman keras. Ada Pak Susu. Petugas di Treskrimum Polda Bali meringkus seorang pengemudi ojek online di kediamannya di Denpasar, Bali. RF 23 tahun dilaporkan ke polisi oleh seorang wisatawan perempuan asal Cina atas kasus pemerkosaan. Peristiwa bermula saat korban baru pulang dari tempat hiburan malam dalam kondisi mabuk minuman keras. Korban menumpangi ojek online yang dibawa pelaku. Namun pelaku bukannya mengantarkan korban ke villa tempat korban menginap, tetapi memperkosa korban di semak-semak. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan itu. Mungkin untuk rumus kejahatan, adanya niat, adanya kesempatan, pasti terjadinya crime. Nah sekarang sebenarnya mungkin niat tidak ada, tetapi kalau kesempatan ada, akan muncul niat. Contoh yang beberapa represi kasus yang sudah diungkap ini, rata-rata mereka sendiri dari keluar hiburan malam dengan dini hari, serta berpakaian yang untuk hiburan malam dan tidak ada siapa-siapa, sehingga kesempatan yang ada dilaksanakan untuk yang diduga pelaku untuk melaksanakan niatnya tersebut, terjadilah pidana ini. Sebelumnya, selama bulan Maret 2026, Polda Bali menangani 2 kasus pelecehan seksual terhadap wisatawan mancanegara. Para tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ular kobra sepanjang 3 meter masuk ke rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, penghuni pun panik meminta bantuan petugas damkar. Inilah aksi petugas pemadam kebakaran sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara saat mengevakuasi seekor ular kobra yang masuk rumah warga di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ular kobra sepanjang 3 meter ini masuk ke dapur dan gudang. Penghuni rumah yang panik langsung meminta bantuan petugas damkar untuk evakuasi. Dengan menggunakan peralatan lengkap, petugas berhasil menangkap hewan melata tersebut. Berbagai sisi, akhirnya ular kobra tersebut keluar dari balik lemari. Lalu kita dengan sigap mengambil grab snake dan hook untuk menahan pergerakan ular. Kita capit bagian kepalanya. Selanjutnya, ular dibawa ke pos damkar Tanjung Priok untuk kemudian diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam guna dilepasliarkan ke habitatnya. Di Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.